Halo sahabat tani semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di podcast Suara Tani. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu spesial loh dari PT Uniteda Arkato. Nah, nanti kita kenalan lebih lanjut yuk sama tamu kita ini. Selamat pagi Pak Izaki Somantri. Apa kabar nih Pak? Selamat pagi Mbak Gita, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Pak Zaki, boleh ngobrol nih ya ke sahabat tani ini, kan kita mau ngobrol lebih dalam lagi. Sebenarnya PT Uniteda Arkato nih bergerak di bidang apa sih? Arkato ini bergerak di bidang kontraktor, rental alat berat, terus bergerak juga di bidang pertambangan dan logistik. Nah, saat ini mulai mengembangkan kegiatan di sektor pertanian. Oh, sektor pertanian ya. Baru ya Pak Baru 2 tahun. pertanian ini? Oh, 2 tahun. Dan terjunnya langsung di corn estate gitu ya Pak? Betul. Betul. Nah, Pak kalau boleh tahu tuh sebenarnya kenapa sih, apa motivasi yang membuat PT Uniteda Arkato gitu ya mau terjun langsung gitu ya ke corn estate ini gitu ya Pak? Sebetulnya begini, di Indonesia hampir semua petani itu hanya sekup kecil. Sementara kebutuhan jagung di Indonesia itu sangat besar. Nah, Arkato ini melihat bahwa ini adalah satu peluang besar. Di Indonesia itu harus ada perusahaan-perusahaan maupun perorangan yang bisa menjalankan proses budidaya dengan skala luas. Nah, muncullah ide corn estate. Corn estate itu jadi makanya kemudian terjun di corn estate. Kalau boleh cerita lagi nih Pak Zaki gitu. Saya panggil Pak Zaki ya. Pak Zaki itu di Arkato ini sudah berapa lama dan penjabat sebagai apa sih Pak gitu? Oh, saya sebagai Head of Plantation di Arkato dari mulai berdirinya corn estate ini. Jadi kurang lebih 2 tahun ya. Jadi Bapak adalah Head of Plantation di PT Uniteda Arkato ini dalam waktu 2 tahun ini gitu ya? Oke Pak, kalau Bapak lihat nih tadi kembali lagi ke misinya PT Uniteda Arkato yang terjun di corn estate ini gitu ya. Terus kemudian melihat sepertinya sudah mulai perlu ada transformasi nih di pertanian Indonesia, terutama bertani jagung gitu ya. Tuh. Dari yang sifatnya kecil-kecil atau small holder gitu ya, mungkin akan lebih bisa di-manage secara lebih besar. Nah memang kalau dari pengalamannya Pak Zaki nih, yang sudah terjun lama sekali di bidang corn plantation atau corn estate ini, memang seberapa menguntungkan sih Pak atau ke depan itu terkait corn plantation ini gitu ya? Karena melihat harga masih volatil, naik turun, kadang bagus, tapi sering juga kurang gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana cara memandang itu terkait corn plantation dan kondisi pasar jagung saat ini? Nah, justru kami melihat begini Pak, dengan adanya corn estate ini kan satu, kalau bicara corn estate ya, satu hamparan luas perkebunan yang terintegrasi, yang terus-menerus kontinu. Nah, ini yang harus oleh para petani di Indonesia itu dimulai. Kenapa? Simpelnya begini, kebutuhan jagung itu setiap hari. Oke. Makan ayam makan setiap hari. Pakan dari ternak gitu. Ikan makan setiap hari. Sementara di Indonesia sampai saat ini masih terpaku kepada alam. Petani-petani di Indonesia itu ada hujan baru bertani. Betul. Ya. Nah, sementara kebutuhan ini tidak bisa ditunda. Nah, dengan kebutuhan yang tidak bisa ditunda ini, kami melihat bahwa corn plantation ini, corn estate ini harus dimulai sejak sekarang. Karena untuk menjaga kontinuitas kebun jagung secara terus-menerus ini harus ada satu kebun skala luas yang tersentralisir di situ untuk menjaga kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar ini besar sekali. Nah, itu yang mendasari kenapa corn estate ini muncul. Kenapa corn estate ini di Uniteda Arkato dimulai dari sekarang. Gitu ya Pak. Motivasinya itu ya Pak. Jadi kalau kita berangkat dari memang kebutuhan pasar terkait jagung itu memang cukup tinggi dan juga sepanjang tahun begitu ya. Betul. Karena dari pakan gitu ya, termasuk juga pangan gitu ya. Jadi rebutan nih semuanya. Jadi memang pasarnya cukup besar gitu ya Pak terkait itu ya. Sampai saat ini kenapa kita ya Indonesia itu belum bisa menutup
jagung dari luar karena memang Kebut Indonesia sendiri belum bisa. Baru sekitar 50-60%. Sehingga jangan kaget kalau sampai saat ini keran impor itu impor harus dibuka. iya harus dibuka. Nah dari melihat peluang seperti ini, Arkato mencoba membuat satu perkebunan besar yang tersentralisir dengan bagaimana cara me-manage. Karena bicara estate ini beda dengan petani konvensional. Bicara estate ini pertanian yang betul-betul di-manage, membuat satu tim yang besar dan dengan membuat tim yang besar ini akan terjaga bagaimana berkesinambungan bertaninya secara kontinuitas sehingga produksi pun terjaga. Planningnya juga mesti dijagai gitu ya, sesuai dengan kebutuhan nanti ke depannya seperti apa gitu ya, Pak. Jadi memang di Corn Estate ini kita butuh, sisi manajerialnya bisa lebih, spesifik gitu ya, Pak, ya? Ya. Gitu ya, lebih dipertajam lagi karena memang gimana caranya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu ya, secara sinambung gitu ya ke depannya selama 1 tahun penuh. Memang kalau dari sisi Bapak, mmm apa sih yang paling mendasar gitu ya selain misal tadi dari segi planning, terus kemudian kesiapan tim untuk membentuk suatu corn estate atau corn plantation tuh apa aja sih, Pak, yang perlu disiapkan secara krusial gitu? Apakah memang, dari segi, apa ya namanya ya, mekanisasi kah gitu harus perlu, diterapkan juga kan gitu? Atau misalnya dari sisi yang lain gitu, dari mungkin, pendapat Bapak seperti apa? Nah ini yang membedakan corn estate dengan pertanian secara konvensional. Jadi corn estate ini dengan tadi kita berupaya untuk menjaga kontinuitas, otomatis dari sisi perencanaan yang betul-betul kita jaga termasuk mekanisasi. Jadi saat ini petani di Indonesia itu harus sudah memulai bicara skala besar, termasuk penggunaan alat-alat mekanisasi. Karena kalau tidak dengan menggunakan alat mekanisasi ini nggak mungkin bisa dijalankan dengan cepat. Dengan satu hamparan luasan yang di atas 100 hektar, ini wajib pakai mekanisasi. Baik baik baik. Pak, kalau misalnya mekanisasi, kalau misalnya ini nanti, sahabat tani di sini tertarik untuk, bergerak terjun langsung ke bisnis corn plantation gitu ya, Pak, atau corn estate. Menurut Bapak investasi apa sih, investasi mekanisasi awal apa sih yang diperlukan gitu untuk memulai usaha ini gitu biar ke depannya bisa lebih smooth, tapi efisiensi bisa tetap terjaga gitu? Ya, pertama dari item budidaya ini ada beberapa eh, sektor yang memang harus menggunakan alat mekanisasi dari pengolahan lahan dengan menggunakan traktor. Terus kedua proses pemupukan. Pemupukan ini dengan bisa dengan drone, bisa dengan boom sprayer dan lain-lain itu sangat efisien. Efisien, Pak. Contohnya pengolahan efisien biaya maupun waktu. Mungkin orang melihat bahwa wah ini investasi besar karena mereka hanya berhitung sektoral, berhitung dalam waktu yang pendek. Sementara kalau bicara estate ini bicara jangka panjang, luasan besar itu jauh lebih efisien dibanding dengan pertanian konvensional. Simpelnya begini, kalau kita melakukan pengolahan lahan, 1 hektar itu membutuhkan HOK, hari orang kerja itu 20-30 orang. Dan tenaga mereka itu belum menjamin rata. Nah, dengan alat mekanisasi, satu alat itu bisa 3-4 hektar. Wow, betul. PHPT, aplikasi dengan menggunakan drone itu minimal di 10 10 hektar. hektar pengendalian hama penyakit Iya, tanaman ya, Pak? bahkan bisa sampai 20. Satu hari ya, 1 hari. hanya dengan 3 orang. 1 operator, 2 pembantu. Tetapi bayangkan, kalau pertanian konvensional untuk 20 hektar ini membutuhkan orang 60. Inilah yang mendasari kami bahwa corn estate ini harus betul-betul terwujud dan bisa berkembang lebih besar saat ini ya. Harus diikuti oleh yang lain juga. Direplikasi oleh Replikasi betul. bisnismen yang lain. Oke oke kalau gitu. Oke, Pak, kalau misalnya dari sisi Bapak, dari tadi mekanisasi, adalah sesuatu yang cukup penting dan krusial gitu ya, Pak, untuk mendukung corn estate ini. Terus kalau misalnya dari sisi Bapak, teknologi apa lagi sih, Pak, yang
perlu dimiliki gitu, atau mungkin di sistem pertanian jagung kita ini perlu dimiliki gitu, ke depannya selain dari sisi mekanisasi? Apakah menurut Bapak dalam bentuk, pasca panen gitu yang baik gitu? Ya, kalau sudah bicara, estate, sebetulnya semua harus sudah masuk mekanisasi. Dari mulai tadi ya, dari alat pengolahan, terus alat pengendalian hama penyakit, alat panen, dan alat pasca panen itu semua harus sudah, mekanisasi. Karena bicaranya adalah bicara luasan yang besar tadi. Iya, jadi semuanya juga harus terintegrasi. Harus terintegrasi. Karena gimana caranya kita mau membuat, apa namanya, suplai jagung itu sinambung terus-menerus gitu ya ke depan, tidak hanya dari segi kapan harus panen, tapi juga mungkin teknologi penyimpanan kita juga harus lebih bagus gitu ya, Pak? Betul, karena selama ini khususnya di kita ya, di Indonesia ini, yang paling sulit itu menjaga kontinuitas. Jadi, ada kalanya di Indonesia panen tuh bulan Maret panen, Harga drop. ya Mei, Juni kosong. Nanti ada lagi, kurang lebih seperti itu. Karena selama ini petani Indonesia hanya mengandalkan kepada alam. Nah, Oke. sementara yang terbagi itu bagaimana menjaga ritme ini, menjaga kontinuitas agar, selalu ada, karena pasar ini setiap saat ya, bukan, setiap waktu musim panen butuh pasar, enggak. Jadi terus-terusan buat itu. Terus ya, Pak, emang pasarnya tuh sebesar apa sih, Pak? Emang kemana sih, Pak, sebenarnya ngejual ini tuh gitu, apa, jagung hasil produksian dari Corn Estate ini? Pasar di Indonesia itu sangat besar sekali. Carun Pokpan, Coron Pokpan. satu pabrik aja sudah membutuhkan per hari 2.000 ton. Per hari 2.000 ton. Itu untuk yang di wilayah Tangerang ya. Carun Pokpan yang di wilayah Tangerang aja 2.000 ton. Belum di wilayah yang lain. Betul, termasuk wilayah Cirebon 1 silo 750 ton. 700. Dengan, Java Combine, New Hope, eee, terus Seger Agro dengan Bontinya dan lain-lain, itu sangat sangat besar sekali. Berarti kalau dari sisi ini maksudnya nanti pengusaha-pengusaha dan calon pengusaha corn plantation itu nggak perlu khawatir gitu ya, Pak, untuk menjual hasil akhir dari produknya tuh harus kemana gitu ya, Pak? Tidak perlu. Karena pasarnya terbuka lebar Sangat terbuka. dan banyak yang akan menerima gitu ya. Ya. Karena emang kebutuhan kita juga besar gitu ya. Betul. Tidak hanya buat pakan, ternak, tapi juga untuk pangan gitu sekarang kan. Betul. Ya justru gini, jadi selama ini boleh dibilang saling tuduh, Bang. Oh gitu, petani jagung kemana menjual? Sebetulnya feed ini kemana mencari jagung? Kemana mencari jaya gitu. Jadi nggak ketemu ya, Pak? Nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena selama ini yang tadi, bahwa di kita ini pertaniannya kebanyakan konvensional dari kecil. Tetapi kalau sudah bicara estate seperti yang saat ini, Arkato lakukan, kami ini sudah tidak mencari pasar. Justru pasar itu melihat bahwa di sini loh ada loh sumber, jagung. Itu yang menjadi daya tarik, bahwa ketika ada jagung, feed itu datang ke kami, seperti itu. Pak, kalau kayak gitu tuh pernah nggak sih kejadian misalnya kan karena tinggi gitu tapi kita nggak bisa nih menuhin gitu. Tuh sangat, sampai saat ini kami belum bisa memenuhi. Belum bisa memenuhi ya? Belum bisa. Memang saking terbuka lebarnya pasar jagung ini gitu. Betul. Ya bayangkan aja, dengan yang tadi aja 2.000 ton per Per hari. hari Sementara kebun kami ini masih ratusan hektar. Jadi belum bisa belum bisa. memenuhi kebutuhan. Jadi menurut Bapak nih ke depannya corn estate ini pengembangannya akan harus sebesar apa sih, Pak, biar kita tuh bisa lebih mandiri secara pangan, Betul. swasembada pangan yang dicita-citakan oleh, presiden kita gitu kan, Pak, terkait itu. Kira-kira menurut Bapak corn estate ini harus berkembang seberapa besar lagi sih dalam jangka waktu sekian tahun begitu? Nah, ini sebetulnya tujuan kami. Tujuan Corn Estate ini adalah membuat estate-estate sebanyak mungkin agar satu, pemerintah selama ini kan punya program ya dengan swasembada. Kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini adalah ketahanan pangan. Jadi Corn Estate ini seharusnya harus dimulai sejak sekarang, itu harus banyak banget ya. Karena kebutuhan sampai saat ini itu masih sangat luas. Saya malah, berpikir satu estate itu bisa minimal di 500 hektar. Wah, 500 Ya. hektar, Pak. Itu udah minimal ya, Pak? Minimal. Minimal.
Oke, 500 hektar. Kemudian kalau misalnya menurut Bapak dari 500 hektar mungkin tahun pertama, terus tahun kedua, ketiga nanti berkembang kemudian jadi ribuan hektar gitu ya. Jadi sehingga nanti tidak hanya unit Darkato tapi mungkin nanti muncul juga ada perusahaan-perusahaan competition yang baru gitu ya ke depannya sehingga kita bisa sama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan untuk Indonesia di masa yang akan datang gitu kan. Nah, ini beberapa hal lagi nih Pak yang saya mau tanya sama Bapak. Dari unit Teda sendiri ketika tumbuh jadi corn estate di lahan Mekarwaru Indramayu gitu ya. Kira-kira Bapak bisa memberikan dari corn estate ini ada dampaknya nggak sih Pak? Dampak sosial masyarakatnya gitu, perekonomian gitu, tidak hanya misalnya ini kan memang perusahaan corn estate, pasti akan mencari profit dari, menanam jagung gitu ya Pak. Tapi mungkin dari sisi yang lain gitu kan ya, bahwa ada lagi nggak sih dampak dari corn estate ini terhadap, lingkungan sekitar gitu, masyarakat sekitar gitu? Dampak positifnya itu sangat besar, Pak. Contoh begini, kita sudah punya lahan di atas 100 hektar. Setiap item pekerja itu punya dan perlu tenaga. Orang lokal setiap hari itu bekerja di kami kurang lebih 60 sampai 80 orang per sehari. Dari orang lokal semua? Dari orang lokal semua, itu per hari. Dari tenaga sehingga masyarakat dan perekonomian di wilayah itu terangkat. Terus pendapatan daerah itu sudah pasti naik. Contohnya apa? Kami membutuhkan sarana produksi. Ketika ada sarana produksi itu di wilayah setempat, kami nggak ngapain juga jauh-jauh. Ngapain betul, karena ongkosnya juga lebih mahal. Kayak misalnya kalau misalnya kita bisa dapat pupuk organik dari wilayah terdekat tuh bisa langsung dimanfaatkan. Termasuk tadi, goalnya itu kan kami punya jagung, kami jual ke baik feed maupun farm. Farm-farm sekitar pun banyak yang membutuhkan. Nah, jadi ini simbiosis. Betul, betul. Jadi bicara dampak terhadap lingkungan ini sangat besar ya, masyarakat perekonomiannya secara spontan langsung terangkat. Jadi kalau kita bisa lihat dari, statement-nya Pak Zaki, corn estate ini memang tidak hanya tadi secara pasar menguntungkan gitu ya, karena pasarnya masih terbuka lebar gitu ya. Betul. Terus kemudian efisiensi yang ditawarkan dari corn estate juga cukup tinggi gitu ya Pak. Betul. Karena mekanisasi yang kita, terapkan gitu ya, kemudian dengan planning dan lain sebagainya membuat, biaya pertanian menjadi jauh lebih, irit gitu ya. Betul. Tapi nggak cuman buat perusahaan gitu tapi dampaknya juga ternyata besar ke masyarakat sekitar gitu. Sangat besar. Terkait pendapatan yang didapat, kemudian masyarakat sekitar juga pastinya akan menambah skill-nya mereka, knowledge-nya mereka gitu ya. Dan secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat lokal sekitar gitu ya Pak, Betul. gitu. Nah, jadi kami itu bagaimana mendidik masyarakat setempat itu agar mengetahui dan paham betul bagaimana sih cara pengelolaan budidaya jagung yang benar. Karena dari 100 ini kami punya target nih di tahun 2025 ini minimal di 3.000 hektar. 2025 ya, 2025 ini di 3.000 hektar. Jadi tenaga-tenaga ini yang nantinya akan menjadi leader di tempat-tempat yang saat ini sedang Develop, sedang dikembangkan gitu ya. Mudah-mudahan mereka bisa nanti berperan penting gitu ya Pak untuk menjadi apa istilahnya, menjadi mandor atau bos di negara sendiri gitu ya Pak. Betul. Untuk me-manage nanti plantation-plantation di seluruh Indonesia gitu ya. Sehingga nanti mungkin ke depannya, impor itu tidak perlu lagi gitu ya untuk jagung di Indonesia karena Indonesia sudah mandiri gitu ya untuk memenuhi kebutuhan jagung kita Ya, sendiri. jadi tujuan jangka panjangnya seperti itu. Bagaimana dengan adanya corn estate ini kita bisa mewujudkan ya cita pemerintah dengan program ketahanan pangannya. Dan tentunya ini harus dimulai sejak sekarang. Karena kalau kita selama ini bicara pertanian secara konvensional, ini akan jauh ketertinggalan. Baik dari sisi produktivitas Benar, benar. maupun hal yang lainnya. Karena dengan corn estate ini produktivitas itu jauh lebih tinggi ya hasilnya itu. Betul. Produktivitas jauh lebih tinggi tapi juga lebih efisien. Lebih efisien. Lebih efisien. Jadi memang. Jadi kita juga mencoba mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara yang lain ya terkait produktivitas. Betul. Pak, kalau misalnya dari Pak Zaki nih dengan puluhan tahun pengalaman gitu ya, berkecimpung di corn estate gitu. Bapak
kasih dong tips and trick atau saran gitu buat sahabat tani ini yang lagi nonton podcast kita sekarang nih. Gimana tips dan triknya untuk memulai corn estate itu gitu. Kira-kira apa aja yang harus disiapkan sih gitu kan? Selain knowledge dan lain sebagainya. Ya, buat sahabat tani ya, yang pertama yang harus disiapkan ini bahwa kita itu harus punya visi besar. Petani itu coba lihat di negara-negara luar ya, satu keluarga itu bisa, mengolah lebih dari 100 hektar. Contohnya Betul. di Amerika, di Australia, di tempat-tempat yang lain. Nah, kita ini punya hamparan luas yang belum dioptimalkan sampai saat ini. Petani itu harus sudah mulai berpikir ke arah situ. Jadi satu yang jelas knowledge, pengetahuan petani ini harus terus diasah. Kedua kemauan dari petaninya itu sendiri bahwa mereka itu sebetulnya bisa. Karena semua aspek di Indonesia itu sangat mendukung. Lahan yang sampai saat ini belum dioptimalkan sedemikian rupa sehingga image ini harus dimulai dari sekarang. Tips untuk petani itu mau belajar, terus mencari informasi, dan yang paling penting adalah kemauan. Itu yang paling penting ya dari petani itu, kemauan untuk bisa membuat bertani jagung ini dengan skala besar. Tipsnya itu sebetulnya Itu ya simpel. betul ya. Terlepas dari berbagai macam hal yang lain, tapi yang paling penting tuh adalah satu adalah ilmu pengetahuan dulu gitu. Kita punya cukup wawasan terkait corn plantation ini, juga kemauan yang bikin kita maju untuk punya motivasi gitu ya Pak, Betul. mengalahkan segala macam halang rintang gitu ya Pak. Dan ini kita bisa mewujudkan nanti swasembada pangan. Iya, dengan motivasi ini kan, jelas ya, semua aspek bisa mendukung apalagi saat ini pemerintah itu sangat mendukung dengan adanya ketahanan pangan. Benar. Lahan-lahan yang belum dioptimalkan tinggal bagaimana caranya ini dikemas dan bisa dikelola oleh para petani yang saat ini memang masih kecil ya cakupannya. Itu aja sih sebetulnya. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi maksudnya ke depan dari unit TDA Arkato sendiri akan ekspansi kemana aja nih untuk corn plantation nih kira-kira? Untuk saat ini ada beberapa lokasi yang sudah, develop kami ya. Contohnya di Jember itu ada lahan 3.000 hektar. Terus di wilayah Jawa Barat sendiri, di Indramayu itu potensi lahan yang di sekitaran kami itu ada 1.700. Terus ke wilayah Subang ada 400 hektar, bahkan sampai ke Lampung. Itu adalah rencana kami di 2025. Ini berpijak dari kebutuhan yang sangat besar, Mbak. Sampai saat ini ketika ditanya ada jagung, kami malah lebih banyak, aduh jagungnya kehabis. Habis. Kita ya. Mohon maaf jagungnya habis. Jadi satu sisi keprihatinan kami itu tidak bisa melayani pasar. Betul. Nah, itu. Sehingga yang bikin sedih adalah kalau sampai kita tidak bisa sendiri gitu ya memenuhi kebutuhan pasar sendiri, akhirnya pasar impor yang dibuka gitu ya. Betul, dan ya mudah-mudahan dengan kami memulai ini bisa menjadi role model untuk yang lainnya. Karena tadi ujung-ujungnya kan pasar ya. Betul. Pasar itu terbuka banget. Betul. Jadi kalau dari pesannya Bapak adalah jangan pernah takut gitu ya untuk memulai corn plantation, apalagi takut nggak ada pasar, Wah. takut pasar nggak bisa diserap, takut jagungnya nggak bisa kejual gitu. Itu nggak ada ya Pak sebenarnya Nggak ada. dari pengalaman Bapak selama ini. Yang terpenting bagaimana kita membangun tim yang handal ya. Membangun tim karena ini yang membedakan corn plantation dengan konvensional. Kita harus menyiapkan contohnya dalam satu estate, di situ harus ada estate manager. Dari estate manager itu nanti ada 2 agronom yang bisa mengcover di 50 sampai 100 hektar. Dari agronom ini ada mandor-mandor yang didik nantinya menjadi agronom juga. Terus kita siapkan juga untuk mendukung itu ada admin kebun. Ini krusial banget. Betul. Admin kebun ini yang setiap hari dia tektokan dengan orang lapangan, bagaimana report harian kebun dan lain-lain. Terus mekanik juga itu sangat penting. Berarti Termasuk keuangan dan ya. Jadi ya itu yang membedakan antara konvensional dengan estate. Kita membuat satu perencanaan kebun yang besar dan merealisasikan dengan betul-betul terorganisir dan terencana. betul, dan memang butuh berarti memang organisasi yang jauh lebih
diverse gitu ya Pak, yang Betul. besar gitu ya, Ya. dan beragam dengan banyak orang, dengan skill yang berbeda gitu untuk me-manage corn plantation ini gitu. Betul. Dari Bapak sendiri sebagai head plantation-nya, kemudian ada tim di bawah yang harus punya kapabilitas yang bagus gitu ya, dari segi knowledge dan juga skill-nya di lapangan gitu, sebagai sebagai agronom, sebagai mandor dan, tim-tim mekanisasi lainnya. Sehingga nanti corn estate ini nanti bisa terwujud gitu ya Pak, Betul. dan efisiensinya bisa lebih dijaga tapi juga profitabilitasnya tetap tinggi gitu. Betul. Nah, kalau dari sisi Pak Zaki sendiri nih ya, pengalaman ini bisa memberikan pesan-pesan nggak gitu kepada, pendengar, Suara Tani ini gitu kan, kepada sahabat tani ini. Jadi kira-kira kesan pesan ke depan gimana nih buat, teman-teman di, Suara Tani yang, tertarik nanti akan membuka bisnis corn plantation? Yang pertama untuk, kesan pesannya ya, satu, jangan sungkan untuk memulai. Memulai corn plantation ini, tentunya kita harus punya banyak discuss ya dengan orang-orang yang sudah memulai, komunikasi yang intens, belajar terus, bagaimana pengelolaan corn plantation ini karena siapapun bisa membuat satu estate ini corn plantation setiap orang itu bisa. Tinggal bagaimana para petani ini ingin memulai, dan banyak discuss, asah pengetahuannya, komunikasikan, cari pasar, karena hanya 2 itu sebetulnya kan, yang menjadi kendala saat ini untuk para petani itu yang tadi, pasarnya kemana. Sebetulnya kalau sudah berdiri, kebun besar, pasar itu ngejar ya, Ngejar ya, betul. ngejar. Jadi, kesan pesan saya untuk para petani mulailah sejak sekarang, rubahlah Cara pandang cara pandangnya. cara pandang. Jangan berpikir, bahwa dengan investasi alat ini mahal, justru jauh lebih murah. Toh semua permodalan itu sekarang itu sudah sangat banyak, sangat banyak yang mendukung sehingga kalau bicara bahwa petani ini modal besar, enggak Bro ya. enggak perlu. Jadi intinya, konektivitas ya, konektivitas, banyak discuss, terus banyak mau belajar dan yang terpenting adalah hubungan komunikasi dengan banyak pihak. Karena setelah kami, eee, menggeluti dunia pertanian di corn plantation ini, sebetulnya yang sangat dibutuhkan ini adalah keterkaitan antara satu instansi dengan instansi lain, Betul. itu. Ini butuh pasar, ini butuh sebetulnya informasi ini yang Yang terbatas sekarang, sangat terbatas. terbatas gitu. Jadi kita nggak punya akses makanya kita takut tuh karena kita nggak punya akses informasi gitu ya, Bang. Tuh. Tapi kalau kita udah punya akses informasi, udah tahu kemana menjualnya, gimana cara mendapatkan bahan yang murah gitu, akan lebih mudah buat kita gitu. Oke deh, Pak. Kira-kira terima kasih banyak nih Pak Zaki Soemantris pelaku Corn Head Plantations dari PT Unita Darkato terkait sharing-sharingnya mengenai konsep corn plantation ini yang mungkin kedepannya sahabat tani bisa coba implementasikan atau mungkin tertarik buat terjun langsung sini buat sama-sama kita mencoba mendukung program pemerintah terkait swasembada pangan agar nanti Indonesia bisa mandiri pangan dalam hal tanaman jagung sehingga tidak lagi memerlukan aktivitas impor jagung yang nanti mungkin bisa direduksi ke depannya sehingga kita bisa lebih mandiri secara pangan. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak. Salam sahabat tani Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Zak. Terima kasih.